Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roikatul Jannah, NIM 2018-12-198. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen untuk memenuhi tugas pengauditan 1 yang diampu oleh Bu Alfi. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, melalui dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat penulis kemukakan sebagai berikut. 1. Board of Director, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. C. Sebagai besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Selanjutnya, dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Kasus ini memberikan dampak di Amerika bahkan di Indonesia. Seperti yang saya kutip dari sumber yang sama, blog yang dipostkan oleh Dr. Dedi Kusmayadi, SEMSIAK, kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaruan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain. 1. Pemerintah menerbitkan Sarbanes-Oxley atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas 1. Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik. 2. Menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik.
3. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings dan mengenakan sanksi jika perlu. 4 melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KAP. 5. Meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar profesional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Yang kedua, perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley. Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah jumlah jasa non-audit yang dilarang. 1. Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan. 2. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan. 3. Jasa appraisal dan valuation. 4. Opini fairness. 5. Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen. 6. Broker, dealer, dan penasehat investasi. Selanjutnya, kesimpulannya. Jadi, dari kasus tersebut bisa saya simpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan independensinya dan kepercayaannya dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Jika berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari ketiga sumber yang saya kutip kurang lebih sama seperti yang saya simpulkan. Salah satunya adalah kesimpulan yang saya kutip dari blog yang dipostkan oleh Dr. Dedi Kusmayadi SEMSIAK yang berisi sebagai berikut. 1. Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang sehat melakukan atau deception, discrimination of information, extortion, bribery, dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dan meninggalkan hutang miliaran dolar. 2. KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.